21 Juni 2023 genap Presiden Joko Widodo berusia 62 tahun. Dalam perjalanan politiknya banyak fitnah keji, banyak fitnah kejam. Di antara sekian fitnah besar di antaranya Jokowi disebut PKI, ijazah palsu, kemudian keturunan PKI, ibu bapaknya bukan Ibu Noto, dan lain sebagainya. Dan ini betapa sakitnya, Pak Yusuf. Betul. Anda seandainya dituduh bahwa itu bukan ibu ibunya. Anda, Iya. padahal itu ibu Anda sendiri. Itu gimana perasaannya? Iya, iya. Itu sakitnya tuh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padaswa TV, nah saya sekarang akan berbincang dengan penulis Kiai Nusantara bertutur tentang Jokowi dengan Ustadz Mukti Ali Kusyairi, Ketua LBM PWNU DKI Jakarta, juga sebagai salah satu dosen di Masjid Istiqlal. Wah, mantap ini. Oke, Gus, begini. Siap. Anda kan menulis tentang ulama Nusantara bertutur tentang Jokowi. Betul, betul. Iya kan? Nah, di situ saya baca itu buku yang tebal itu mengungkap tentang kegundahan Pak Jokowi. Betul. Ketika itu menjelang Pilpres 2014 muncul tabloid Obor Rakyat. Betul. Yang memfitnah secara kejam Jokowi adalah PKI. Ini menjadi pembunuhan karakter yang dahsyat. Betul. Anda menulis itu mengelaborasi tentang itu, buku itu, dan buku itu terbit 2019. Tentunya banyak insight yang Anda dapatkan dengan narasumber-narasumber yang kompeten. Nah, kira-kira itu bagaimana nih? Ya. Yang Anda dapatkan dari hasil investigasi. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Saya akan cerita tentang buku itu. Sesungguhnya buku itu saya melakukan penelitian lapangan langsung dan wawancara dengan 60 kiai. Wow, 60 kiai. 60 kiai di Nusantara, se-Indonesia. Betul. Dahsyat itu. Ya, nah itu baru kiainya saja 60. Iya, iya. Belum lagi ini maksudnya nyai juga di dalamnya ya. Kiai dan nyai. Nah, selain itu juga tentu saja sahabat-sahabatnya. Ya, Pak Slamet Raharjo, lalu yang lainnya, lalu keluarganya gitu. Iya. Nah, 60 kiai ini sebagian tentu saja di Solo ya, lalu kemudian di Jawa Barat kita tahu ada Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq. Oh iya, oke, anggota DPR ya. Anggota DPR, pengasuh Pondok Pesantren Mizan. Iya. Beliau kan akrab dengan Pak Jokowi, lalu kemudian saya juga wawancara dengan Kiai Solo dan Jawa Tengah pada umumnya, Jawa Timur, Madura, NTB, lalu kemudian sampai ke Papua. Iya, oke. Papua juga saya wawancara dengan Kiai Haji Dr. Tony Wanggai, Ketua PWNU Papua. Oke. Nah, dari 60 kiai itu mungkin saya ingin menceritakan yang sebagian saja yang Pak Jokowi itu dulu jauh sebelum jadi wali kota, sebelum menceburkan diri dalam dunia politik, beliau masih jadi pengusaha tukang kayu. Iya. Itu biasanya ada serpihan-serpihan kayu yang tak berguna, ya potongan-potongan kayu. Betul. Lalu kemudian itu dibikin rekal itu pago. Itu ini buat tempat buat ngaji ya? Ya, yang bisa dilipat. Lipat-lipat itu. Wah, dahsyat ini pemirsa ya. Nah, itu dibikin dikumpulkan, misalkan sudah dapat 1 truk, lalu kemudian dikirim ke musola-musola, masjid-masjid, ke pesantren-pesantren yang ada di Solo. Di antaranya itu pesantrennya Gus Karim. Iya. Dari situlah Pak Jokowi kenal
dengan Gus Karim. Dengan Gus Karim, dan kemudian memang ibunya juga seperti yang tempo sebelumnya kita podcast itu juga sudah kenal lama dengan Gus Karim. Gus Karim ini seorang hafid, seorang penghafal Al-Quran, ya. Dan itu rekal pago itu apa ya, tempat buat ngaji lah, buat ngaji, kita ya. Ketika saya penelitian investigasi itu masih ada di situ, ada Insinyur Joko Widodo gitu. Itu gratis apa dijual? Gratis. Masya Allah. Gratis. Ini yang seringkali orang tidak melihat bagaimana dermawannya Pak Jokowi, bagaimana memikirkannya masalah kecil terhadap pengajian. Itu santri itu. Iya, pengajian. Iya. Dan itu gratis itu. Ribuan rekal itu. Karena itu satu truk gitu ya. Iya. Dibagi. Misalkan butuh berapa? Di situ butuh 100, kasih 100. Iya. Lalu di mana dikasih sampai habis gitu. Iya. Itu gratis gitu. Ya. Lanjut. Dan juga Pak Jokowi juga menjadi donatur pondok pesantren. Iya. Khalifatullah, Ibu Nyai Dr. Lilis ya. Itu juga donaturnya adalah Pak Jokowi. Jauh sebelum masuk ke politik ya. Sebelum masuk ke politik. Ya. Nah, sehingga mereka inilah yang tempat curhat Pak Jokowi. Ya kan, ketika Pak Jokowi difitnah, ya mau tidak mau ke para kiainya itulah beliau mencurahkan betul. Dan gunda-gulananya itu. Nah, lalu kemudian Gus Karim kan karena seorang hafid, jadi beliau selalu berdasarkan Al-Quran. Jadi intinya beliau menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad yang banyak difitnah ya, sebagai dukun, santet ya kan, orang gila, penyihir dan lain sebagainya. Lalu kemudian gunda gulana Nabi Muhammad. Nah, lalu turunlah ayat Al-Qur'an, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Saya tahu Muhammad, kata Allah, engkau sedang gundah gulana atau resah, dadamu itu menyempit. Resah gundah gulana karena omongan-omongan mereka. Lalu kemudian fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, maka bertasbihlah gitu. Dengan memuji nama Tuhanmu dan jadilah engkau orang-orang yang bersujud. Dan ibadalah kepada Tuhanmu sehingga engkau memiliki keyakinan. Artinya terbebas dari gulana. Jadi Nabi Muhammad, sekelas Nabi Muhammad saja kena fitnah gitu. Kena fitnah dan Nabi Muhammad tidak membalas. Tidak membalas. Tapi dengan membaca istighfar dan tasbih, subhanallah. Banyak beribadah lah intinya di situ. Banyak beribadah. Nah, jadi udah Pak Jokowi tidak membalas, sampean diam saja. Nanti juga akan reda sendiri. Dan kalaupun toh pada akhirnya yang obor rakyat, lalu kemudian Jokowi undercover itu yang luar biasa oleh salah satunya itu. Kalau yang nulis itu siapa? Bambang Tri ya? Iya, Bambang Tri itu ya. Bukan Pak Jokowinya yang ngelaporin. Iya. Nah, di antara yang melaporin obor rakyat dan itu Pak Kiai Haji Maman Imanul Haq yang melaporkan. Ini di buku itu saya gali juga dari beliau. Jadi bukan Pak Jokowinya yang laporin. Iya. Gitu. Orang-orang muhibbinnya lah ya. Muhibbinnya Pak Jokowi gitu. Para pecinta Pak Jokowi yang sayang sama Pak Jokowi. Dan ironisnya gini, ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, Pak Jokowi itu ketika wali kota Solo yang pertama, atau wali kota Solo yang kedua, mencalonkan diri tahun 2010,
Ya. Itu tidak ada isu-isu tentang Pak Jokowi PKI. Pak Jokowi PKI lah dan keluarganya PKI dan gitu lain sebagainya. Ya. Itu fitnah-fitnah itu enggak ada. Dan bahkan tahun 2010 ya. Itu diusung oleh PAN, PKB, PAN-nya Amin Rais. Wow. Waktu itu, Rais waktu itu mendukung Pak Jokowi. Wali Kota Solo periode kedua 2010. Iya, yang sekarang mau yang sekarang itu katanya menggelorakan power. People power. Ya ingat loh ya, itu PAN dulu itu mengusung Pak Jokowi. Pak Jokowi dan itu di situ dalamnya ada Amin Rais ya. Iya. Waktu itu 2010 masih ini ya, masih di dalam lingkup kekuasaan PAN ya. Iyalah, belum ada partai umat itu. Iya, belum. Kan baru-baru ini kan, baru-baru ini kan. Oke, lanjut. Ya. Lalu kemudian PKB. Ya. Lalu kemudian PKS. PKS juga. Ya. PKS sekarang sering membuat statement lah ya. Statement tentang Jokowi gitu ya. Jokowi lalu kemudian berada di seberang jalan. Jadi oposisi. Ingat 2010 PKS itu mendukung Pak Jokowi menjadi wali kota. Ya, periode kedua ya. Oke, ya. Ya. Terus kemudian, fakta yang lain bagaimana tuh? Sudah pasti Pak Rudi kan wakil wali kotanya. Wali kotanya Pak Jokowi. Pak Rudi ini kan dari PDIP. Dan ini non Muslim. Ini menarik. Pak Jokowi wali kotanya Muslim. Pak Rudi wakilnya ini non Muslim Kristen. Ya. Dari PDIP. Ya. Didukung oleh PKS. Menarik nggak? Menarik. Ya kalau misalkan PKB dan lain sebagainya sudah biasa gitu. Iya, oke. PKS. Ya. Nah, ya itu yang pertama. Jadi kejanggalan yang pertama dulu nggak ada tuh tuduhan Jokowi PKI itu. Baru muncul di 2014. Iya. Pak Jokowi baru mau masuk ke presiden. Iya. Waktu pencalonan gubernur juga belum ada. Belum ada ya. Oke. Ya. Kan gubernur DKI. Iya. Belum ada. Lalu kemudian yang kedua, keluarganya Pak Jokowi itu bapaknya itu kan pegawai desa, lurah. Yeah. Lalu kakeknya lurah itu, juga. Lurah, kepala desa. Ya. Di masa Orde Baru. Oke, iya. Kita tahu masa Orde Baru itu ada Litsus atau perlakuan khusus untuk PKI, ex-Tapol, kan? Yang itu tidak boleh, dilarang keras oleh Orde Baru. Keturunan PKI itu berkontribusi dan menjadi pejabat lah. Menjadi pejabat dari tingkat RT RW, desa, apalagi kepala desa itu nggak boleh. Nah ini realitasnya kakeknya Pak Jokowi itu jadi kepala desa. Kalau nggak salah itu juga ada paman-pamannya juga yang jadi tentara ya. Oh iya, pamannya juga ada yang jadi tentara, lalu ada juga di BUMN dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi juga jelas gitu. Ibunya namanya Ibu Sujiatmi, bapaknya Noto Miharjo. Ibu Sujiatmi ini setelah menikah dipanggilnya Ibu Noto. Noto Miharjo itu bapaknya. Dan di podcast kemarin itu luar biasa itu bagaimana kesalihan dari Ibu Noto itu, ahli ibadah dan lain sebagainya, ahli tirakat ya, sehingga melahirkan seorang sosok Presiden Jokowi yang sekarang menjadi presiden ke-7. Lanjut. Ya. Dan itu ya, secara administrasi negara kenyataannya seperti itu ya. Nah, lalu kemudian dilihat dari keagamaan. Ya Pak Jokowi jelas ya. Orang NU itu ya. Orang NU. Memang ya ada selamatan gitu kan. Tahlilan, matang pulu, mitung dina dan lain-lain gitu. Dan gurunya juga orang NU lah ya. Gurunya NU semua itu. NU semua. Nah, itu kan yang ketika
umroh atau haji itu. Iya, iya. Yang ketika itu Pak Jokowi masuk ke Ka'bah itu. Betul. Iya, iya. Diizinkan masuk ke Ka'bah, itu kan mengajak gurunya yaitu Gus Karim itu. Oh, Kiai Haji Abdul Karim itu. Al-Hafidh, seorang hafal Quran itu. Masuk ke Ka'bah, lalu kemudian setelah itu juga masuk ke Makom Rasulullah. Itu diizinkan oleh penguasa Saudi. Ya. Nah, soal ijazah juga. Nah, sebentar dulu. Kalau menurut Anda berarti tuduhan yang obor rakyat itu sudah terbantahkan lah ya, bahwa Pak Jokowi adalah bukan dari keturunan PKI, kemudian juga Jokowi bukan PKI gitu kan ya. Itu kan sudah jelas ya. Sudah jelas. Faktanya di situ. Kalau dari sisi kelahiran 21 Juni 1961. Sementara peristiwa G30 SPKI itu 1965. Jadi tidak ada ini bayi 4 tahun atau 5 tahun itu menjadi anggota PKI. Nggak ada ceritanya nih. Ini fakta bahwa Pak Jokowi ketika meletus G30 SPKI, beliau itu masih usia antara 4 sampai 5 tahun. Jadi tidak mungkin ya. Tidak mungkin itu ya. Oke, yang selanjutnya kalau saya bisa meresum terhadap keterangan Anda itu ya, Gus itu ya. Kedekatan dengan para ulama di Solo, kemudian guru ngajinya, kemudian juga kedekatan dengan orang NU, pondok pesantren dan sebagainya, dan menjadi donatur tetap di beberapa pesantren, dan kontribusinya lekar seperti itu kan ya, yang selalu dibagikan ribuan lekar itu ke pondok pesantren santri. Jadi kalau dari perilakunya seperti ini, saya meyakini 1000% bahwa Pak Jokowi itu bukan orang PKI. Ditambah lagi, Pak Yusuf, ketika jadi wali kota Solo, itu di pendopo, di masjid yang ada di wali kota Solo, itu diadakan taraweh. Oh, taraweh, iya. 30 hari atau 29 hari itu full di situ. Dan imamnya itu bergantian, di antaranya itu Gus Karim, Kiai Dian Nafi, lalu kiai-kiai yang ada di Solo itu. Dan Pak Jokowi juga ngapiki itu memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, sambil juga untuk Kaisang Kahiyangnya itu Gibran kursus baca Quran sama Ustadz Muzakir. Ustadz Muzakir ini alumni pondok pesantren Situbondo. Situbondo itu adalah pondok pesantrennya Kiai As'ad Samsul Arifin, di mana Pancasila sebagai asas tunggal ditetapkan, diakui oleh NU itu di pesantren itu. Oke, ya. Nah, artinya kalau dilihat dari sisi perhatiannya terhadap agama Islam, terhadap santri, terhadap kiai, dan juga sanad keilmuan Pak Jokowi itu adalah tersambungnya oleh kiai-kiai NU. Jadi sangat tidak masuk akal jika Jokowi, Presiden Jokowi itu adalah anggota PKI, kemudian turunannya juga adalah ke atasnya adalah PKI. Betul. Oke. Kemudian juga setelah obor rakyat dan sebagainya itu kan ramai itu selesai, menguap begitu saja. Mungkin benar kata Gus Karim, sudahlah, diam saja, biar waktu yang menyelesaikan, biar Tuhan yang menyelesaikan. Betul. Nah, kemudian yang tempo hari itu rame lagi, Jokowi undercover lagi gitu kan. Jilid kedua, yaitu tentang ijazah palsu. Ijazah palsu. Nah, itu di bagian tulisan Anda ini bagaimana? Apakah sudah tercapture bahwa waktu itu Pak Jokowi itu lulusan mana dan sebagainya? Ya, ada. Saya tuh wawancara dengan temannya yaitu Pak Slamet Raharjo. Pak Slamet Raharjo inilah orang yang dari masa mudanya sampai tuanya bareng-bareng,
dan juga kakak sepupunya ya, kakak ipar sepupunya itu Pak Sigit. Pak Sigit juga ini yang masa kecilnya bareng, lalu kemudian Pak Miono, uaknya ya, pamannya lah ya, Pak Mulyono ya, Pak Wio, itu beliau menceritakan tentang sekolahnya di mana itu, dan sampai ke UGM. Itu ada semua bahwa kalau soal ijazah palsu dan lain sebagainya itu kan sudah jelas itu tidak benar, karena beliau itu betul-betul kuliah di UGM, ada fotonya, ada ijazahnya, dan bahkan tanda tangannya Pak Jokowi itu tanda tangan di mana beliau punya tanda tangan itu dari dulu seperti itu. Ya, sama. Ketika di kampus UGM itu sampai sekarang. Sama itu ya. Sama. Gitu. Kan kadang orang tanda tangan kan berbeda-beda. Iya kan, berubah-ubah. Ini sama gitu. Dengan tanda tangan yang dulu di UGM, dan itu banyak temennya. Temen sekampusnya gitu. Temen seangkatannya itu kan ada semua. Yang memberikan testimoni dan kesaksian bahwa beliau memang mahasiswa UGM. Betul. Itu. Apalagi sudah ditandaskan oleh rektor UGM bahwa Presiden Joko Widodo adalah lulusan dari UGM. Nah, kemudian juga di situ ada kisah kenapa Pak Jokowi mengambil kehutanan, karena memang biar relevan dengan bisnis ayahnya sebagai tukang kayu. Ini menarik ini tulisan Anda. Itu gini, sebetulnya bisnis kayu itu Pak Miono itu pamannya. Pamannya itu punya bisnis kayu, mebel dan lain-lain. Lalu kemudian ibu dan bapaknya Pak Jokowi inilah diajak gitu. Diajak untuk bekerja bekerja, lalu kemudian bikin sendiri kecil-kecilan. Dan juga Pak Jokowinya juga. Jadi masuk di lingkungan keluarga yang bertungkus lumut atau turun temurun lah ya, bergulat dengan perkayuan. Sehingga beliau memilih perhutanan itu karena relevan dengan bisnis keluarganya. Biar lebih maju lagi, bagaimana biar bertambah ilmu, bertambah jaringan, wawasan kan, jadi bisnisnya bisa lebih maju. Jadi menurut Anda tudingan bahwa Presiden Jokowi adalah PKI, anak keturunan juga bapak dan neneknya adalah PKI, kan ada tuduhan seperti itu ya, bahwa Jokowi itu bukan anak dari Bu Noto gitu kan ya. Nah, bagaimana closing statement Anda dan ketegasan Anda setelah Anda melakukan investigasi dan menjadi sebuah buku? Saya berinteraksi dan bertemu langsung dengan Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, ibunya Pak Jokowi, dan bahkan ketika minta foto itu, sini Mas, di samping saya, langsung di samping beliau betul gitu ya. Ketika benda buku juga menyerahkan langsung gitu. Saya melihat mukanya, Ibu Noto itu sama persis dengan Pak Jokowi versi perempuan. Artinya jadi Pak Jokowi itu mirip dengan muka ibunya. Kalau dilihat langsung dari kedekatan ya. Dan itu sudah luar biasa. Maksudnya mematahkan gitu. Dalilnya dari genetika ya. Dari genetika ya, DNA dan sekarang lagi ramai itu. Dan ketika Ibu Noto wafat, itu kan jelas Pak Jokowi pulang menangis, bersimpuh di jenazahnya, sampai nangis tersengguk-sengguk. Lalu kemudian ikut juga menghantarkan sampai liang lahat gitu, menangis sedih gitu ya, bersama anak-anaknya, yaitu cucu-cucunya Ibu Noto itu.
itu membuktikan bahwa itu betul-betul ibunya gitu. Iya. Dan ini betapa sakitnya Pak Yusuf. Betul. Anda seandainya dituduh bahwa itu bukan ibunya. Anda, padahal itu ibu Anda sendiri. Itu gimana perasaannya? Iya. Itu sakitnya tuh di sini. Wah, luar biasa. Luar biasa itu menusuk jantung. Dan itu dosa besar. Dosa besar. Itu dosa besar. Al-fitnah itu asaddu minal qatl di dalam Al-Quran. Jadi fitnah itu jauh lebih kejam, jauh lebih besar dosanya daripada membunuh. Padahal membunuh itu dosa besar, Pak Yusuf. Ya, ini membunuhnya dua kali lipat, membunuh karakter. Itu yang lebih mengerikan. Membunuh karakter itu orangnya hidup tapi dibunuh karakternya. Dan bahkan ini terkait dengan ibunya, bapaknya, sekeluarga difitnah semua itu. Bukan hanya satu orang. Iya kan? Betul. Kalau itu kan katanya keluarganya PKI kan berarti kan seluruh keluarga dong. Iya. Dan itu jauh lebih besar dari pembunuhan karakter satu orang. Berarti ini pembunuhan karakter berjamaah gitu. Iya. Ini yang, dan kalau di dalam Islam itu Pak Yusuf sebenarnya ada istilah hadul qadfi, hukuman bagi orang yang memfitnah, menuduh tanpa bukti, tanpa saksi. Apa itu? Iya, dihukum. Dihukum sesuai dengan apa yang dia fitnahkan. Iya. Sebagaimana juga Kiai Haji Latif Malik, Kiai Jombang, Jawa Timur, beliau juga mengatakan bahwa nahnu nahkumu bil dhawahir. Jadi kita itu menghukumi seseorang itu dari lahiriahnya. Lahiriahnya Pak Jokowi itu sholat. Lahiriahnya Pak Jokowi itu puasa, bahkan bukan hanya puasa wajib Ramadan, tapi juga Senin Kemis. Lahiriahnya Pak Jokowi itu santun, berakhlakul karimah, rendah hati, dan lain sebagainya yang kita lihat bersama, sehingga itulah akhlak seorang Muslim. Dan pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, itu tidak ada satupun program yang melemahkan atau bahkan menyinggung perasaan umat Islam, yang merugikan umat Islam, tidak ada sama sekali. Bahkan juga sebaliknya. Bahkan sebaliknya Pak Jokowi itu pertama ada hari santri. Hari santri. Undang-undang pesantren itu ada. Undang-undang pondok pesantren. Hari santri dicantolkan ke peristiwa resolusi jihad. Undang-undang pesantren, di mana dulu pesantren itu dimarginalkan, diakui oleh negara saat ini sebagai sistem pendidikan nasional yang kontributif, yang efektif, yang membentuk karakter anak bangsa. Lalu kemudian yang ketiga asrama santri Rusunawa santri. Lalu kemudian yang ketiga balai kerja untuk pesantren. Dan yang lain sebagainya. Artinya Pak Jokowi perhatiannya terhadap umat Islam. Islam, dan karena ini menunjukkan bahwa beliau juga orang NU, sehingga Pak Yusuf beliau mungkin sejak lama gitu punya mindset, punya himmah, punya keinginan baik untuk juga mengokohkan, menguatkan program-program kepesantrenan. Karena NU itu kan basisnya pondok pesantren, dan sebagaimana kita jelaskan yang sebelum-sebelumnya, itu Pak Jokowi kan murid dari kiai-kiai pondok pesantren. Jadi menurut Anda bahwa ada tudingan fitnah besar bahwa Presiden Joko Widodo adalah PKI, kemudian keturunan PKI, ijazahnya palsu. Ini closing statement dan ketegasan Anda apa? Ini betul-betul fitnah yang keji, fitnah yang kejam, dan sesuai dengan ayat Al-Quran, al-fitnatu asaddu minal qatl. Terima kasih Ustadz. Pemirsa pada Squad TV, 62 tahun Presiden Jokowi berusia, lahir 21 Juni 1961 di Surakarta.
sebuah tuduhan yang tidak berdasar dan fitnah keji jika Presiden Jokowi bukan putra dari Ibu Noto dan juga Bapak Noto ya gitu ya. Ya. Sungguh sangat kejam fitnah itu. Dan yang kedua, fitnah besar dalam karir politiknya Presiden Jokowi disebut PKI, kemudian anak PKI, dan juga ijazahnya palsu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran terhadap kita berpolitik, tetapi tetap mengedepankan kesantunan, mengedepankan etika politik. Sebentar lagi 2024 akan berlangsung Pilpres dan Pileg. Mudah-mudahan kita semua semakin dewasa, semakin memiliki karakter terhadap dinamika politik bangsa Indonesia. Tidak ada black campaign dan tidak ada hoax. Saya Yusuf Mares. Saya Mukti Ali Kusyairi. Sebagai penulis ulama bertutur tentang Jokowi. Mengucapkan selamat ulang tahun. Dirgahayu Pak Jokowi. Dirgahayu Pak Jokowi. Indonesia tetap jaya. Tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.